Bersyukur ya karena hari ini kita bisa beribadah kembali di gereja dan pagi-pagi kita udah datang ke sini untuk menyiapkan hati yang bersih lah untuk mendengarkan firman Tuhan. Ada satu firman Tuhan yang akan saya bacakan dahulu sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini. Saya akan baca di Matius 9 ayat yang ke-36 sampai yang ke-38. Dikatakan demikian. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saya bersyukur karena pagi ini bisa membaca ayat ini karena jika saya pribadi adalah murid-murid Yesus, tentunya di dalam hati saya sudah pasti terbentuk hati yang selalu ingin jadi pekerja. Hati yang selalu tergerak seperti hati Yesus bahwa sangat banyak tuaian di luar sana dan kita sebagai murid-murid Yesus itu perlu tahu bahwa kita dipanggil, diselamatkan. Itu bukan sudah sebagai tuaian lagi tapi sebagai pekerja Tuhan. Amin. Untuk itu mari kita semangat hari ini. Kita memuji nama Tuhan, kita dengarkan firman Tuhan sehingga pulang dari sini kita tahu bahwa siapa diri kita dan untuk apa kita dipanggil sampai pada hari ini. Amin. Mari kita mulai ibadah kita dengan berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang kudus. Engkau adalah Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga. Terima kasih karena hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk datang dan beribadah kepada Engkau. Terima kasih karena pada hari ini kami bisa berfellowship satu sama lain. Kami mau bersyukur dan kami mau pada pagi hari ini kami mau punya attitude yang benar dalam menyembah Engkau. Kami mau punya attitude yang benar dalam memuji Engkau. Tolong sertai ibadah dari awal sampai akhir nanti. Tolong sertai juga yang akan membawakan firman pada hari ini, supaya segala sesuatunya bisa berjalan sesuai dengan kehendak Engkau. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sekali lagi kita bersyukur bisa beribadah. Amin. Saya mau mengajak kita untuk kasih salam kiri kanannya yang terhangat. Bilang, mari memuji Tuhan pagi hari ini dengan rasa syukur yang luar biasa kepada Tuhan. Amin. Mari tepuk tangan bersama-sama. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Let's go. Sama-sama nyanyikan. Oh giranglah semua. Oh giranglah Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh giranglah. Sekali lagi. Oh giranglah. Oh giranglah Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Betapa suka kami Tuhan. Ku masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini. Kataku hari ini harinya Tuhan. Come on. Sekali lagi nyatakan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya siapa? Ku bersuka sebab dia dirangkul.
bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Let's go. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Yang bersuka mari tepuk tangan sama-sama. Kami bersuka Tuhan. Biar jemaat saja katakan, Dia girangkanku. 1, 2, 3, let's go. Terlepas dari masalah apapun, sama-sama nyanyikan. 1, 2, 3, let's go. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sing it one more time. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Amen. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Melewati banyak masalah, rintangan, kita tidak takut karena kita berjalan bersama Tuhan yang hidup. Amin. Bahkan di buku Mazmur katakan, God turned my mourning into dancing. Tuhan ubahkan ratapan menjadi sebuah sukacita dan tarian. Amin. You've turned my mourning into. Let's go. You lifted. I can't stay silent. Sekali lagi katakan, you've turned my mourning. And you've turned my mourning into dancing again. I can't stay silent. I must sing for your joy has come. Ya, siap memuji Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan sama-sama. Ini dari hati kami Tuhan, kami mau bersuka. Let's go. Where there was only her, and you gave your healing hand. Where there was only pain, you brought comfort. You brought comfort like a friend. Oh, I feel the sweetness of your love piercing my darkness. I see the bright and morning I sun. see the bright and morning sun. And as He ushers in your joyful glad day, you turn my mourning into dancing again. You lifted, Lifted my sorrow, and I can't stay silent. I must sing for your joy has come. you turned my morning. You turn my mourning Nyanyikan dari hati kita. into dancing again. You lifted, Lifted my sorrow, I can't stay silent. I must sing for your joy has come. tepuk tangan sama-sama buat Tuhan. Yeah. Sekarang giliran sisters. Come on, sisters. Once was only her, and you gave your healing hand. Where there was, Once was only pain. Engkau yang membawa damai dalam hidup kami Tuhan. Comfort like a friend. Sama-sama. I feel the sweetness of your love piercing my darkness. I see the bright. I see the bright
nyanyikan. Your anger lasts Only by the moment. for a moment in time, Your favor. but your favor is here and will be on me for all my lifetime. You come Into. Let's go. I can't stay silent. I must sing for. Jemaat saja ya, jemaat saja. 3, 4. Into. Only by you, Jesus. I can't stay silent. And I must sing, oh, you turn, and you turn my morning into dancing again. only you, In my soul, only you. I can't stay silent. I must sing for your joy. I must sing for your joy. And I must sing for your joy has come. I must sing. I must sing for your joy has come. You turn my morning into dance. 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 Come on, you turn my morning into that. You turn my morning into dance. 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 Amen. Tuhan Yesus yang bisa ubahkan ratapan jadi sebuah sukacita. Hanya Tuhan, amin. Katakan kiri kanan kalian, jangan bersedih, hari ini harinya Tuhan. Mari kita memuji Tuhan lebih semangat. Ujian boleh ada, rintangan boleh, ada 100 di dalam hidup kita, tapi Tuhan lebih besar. Kita berjalan bersama Tuhan yang hidup. Ingatkan kepada diri kita bahwa setiap hari, lebih daripada hari Minggu, kita berjalan bersama Tuhan, amin. Mari kita siapkan hati kita. Sebuah pujian yang menyatakan bahwa di setiap musim di dalam hidup, Tuhan selalu ada di sana. Musim berlalu, kau selalu ada. Di lembah terdalam, kau setia.
Tes. Udah ada. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi. Selamat hari Minggu. Bingung jawab itu biasa tuh, kalau selamat hari Minggu. Minggu juga. Mari kita sekali lagi berterima kasih kepada tim worship kita pada pagi hari ini. Saya selalu meminta kita untuk bisa lebih semangat kasih yang karismanya. Nah, kalau kita tahu tadi lagu yang terakhir kita nyanyi, Musim, itu adalah ciptaan saudara kita Robert sendiri. Dan itu original song daripada GKDI Worship. Jadi keren banget ya. Tuhan luar biasa. Oke, dan sekali lagi juga untuk semua saudara-saudari kita yang telah melayani sepanjang hari ini dari pagi loh mereka. Ya, mereka sudah ada di sini. Mari kita juga ucapkan terima kasih kepada semua brother sister kita. Amin. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih bahwa dalam segala musim kehidupan kami, Engkau tetap adalah Allah Tuhan. Bahkan Tuhan di tengah-tengah kegelapan hidup kami, Tuhan Engkau adalah terang kami. Tuhan, kami tahu Tuhan, ada saat-saat kami bingung dalam kehidupan kami, Engkaulah adalah pemandu kami. Engkau yang menuntun kami, Engkau yang menjaga kami. Tuhan, kami tahu tidak ada satu musim pun Tuhan, Engkau tidak ada bersama dengan kami. Tuhan, karena itu kamilah orang yang paling beruntung Tuhan. Kami orang yang paling diberkati Tuhan. Karena kami boleh mengenal Engkau. Dan boleh mempunyai hubungan dengan Engkau dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami tidak take that for granted Tuhan. Kami tidak menyia-nyiakan Tuhan kebaikan Engkau dalam kehidupan kami. Kami tidak mengambil enteng Tuhan kasih karunia Engkau Tuhan. Tapi Tuhan, biarlah kasih karunia Engkau malah membuat kami termotivasi Tuhan untuk mau melakukan lebih lagi Tuhan untuk Engkau dan kerajaan Engkau Tuhan. Tuhan, biarlah hari ini sekali lagi Kau temukan hati yang lembut, hati yang subur Tuhan di dalam kami semua Tuhan, sehingga firman Engkau Tuhan akan menjadi berkat dan membantu kami semua di sini untuk keluar dari tempat ini jadi orang yang berubah, orang yang berkenan lebih lagi untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan sekali lagi atas segala kemurahan Engkau sertai kami semua di sini Tuhan. Biarlah Roh Engkau sendiri yang memimpin kami dan biarlah Engkau sendiri juga Tuhan yang akan memimpin hamba-Mu yang akan berkhotbah. Terima kasih, dalam nama Yesus kami serahkan semuanya. Amin. Senang banget bisa ketemu lagi pada pagi hari ini dan terima kasih sekali lagi untuk kesempatan saya boleh membagikan firman kepada kita semua di sini. Buat saya pribadi, kesempatan untuk membagikan firman adalah sebuah kehormatan, sebuah privilege ya. Dan saya berdoa hari ini bahwa firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi kita semua bisa keluar dari ruangan ini bisa menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Ya, worship kita bukan hanya dari nyanyian kita, tapi worship kita adalah dari perubahan hidup kita semua di sini. Amin. Untuk sepanjang bulan November ini, wah udah bulan November ya, udah mau Natalan aja kayaknya. Ya, tema kita adalah Let's begin the good work. Oke, mari kita mulai pekerjaan baik itu. Yang diambil dari kitab Nehemia pasal 2 ayat yang ke-18. Untuk ini kita dalam konteks kita tahu bahwa Nehemia kembali ke Yerusalem, kembali mengajak bangsa Israel, yuk kita bangun kembali tembok yang sudah hancur sekian lama. Dan itu yang mereka lakukan pada saat itu. Kalau kita baca di buku Nehemia, itu kisahnya. Di ayat 18, ketika kuberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Bapak Ibu Saudari, saya mau tanya, siapa di sini yang sudah mulai baca buku Nehemia bulan ini? Amin. Oke, saya mengajak kita semua di sini kalau bisa baca buku Nehemia karena terus terang ini buku yang luar biasa. Bukan berarti buku lain tidak luar biasa. Semua buku luar biasa di Alkitab. Tapi buku ini benar-benar sangat menginspirasi. Ya, dan buat saya pribadi, saya belajar banyak sekali. Kenapa? Karena buku Nehemia ini berisi kisah-kisah restorasi. Apa artinya? Banyak cerita-cerita tentang bagaimana sesuatu yang sudah hancur, sesuatu yang kacau,
sesuatu yang sudah berantakan itu bisa dipulihkan kembali dan dibangun kembali. Jadi ini buku yang memberikan kita banyak iman, memberikan kita banyak harapan, ya, membuat kita di sini percaya lagi bahwa apapun yang sedang kita alami, apa yang kita sedang jalani, kondisi hidup kita bisa berubah. Kenapa? Karena buku Nehemia tidak saja bercerita tentang tembok Yerusalem yang hancur dan direstorasi kembali, tapi juga bercerita tentang iman, pengharapan, kerohanian, moral, hubungan, dan bahkan martabat bangsa Israel yang hancur bisa dipulihkan dan dibangun kembali. Sedikit latar belakang dari buku Nehemia ini. Kita tahu bahwa kerajaan Israel itu terbelah menjadi dua, ya, atau menjadi dua kerajaan sesudah kepemimpinan daripada Raja Salomo. Dan kerajaan Israel terbagi menjadi kerajaan utara, yaitu kerajaan Israel, dan juga menjadi kerajaan selatan yang disebut sebagai kerajaan Yehuda. Tetapi seperti kita tahu, karena ketidaksetiaan daripada bangsa Israel ini, ya, dan juga pemberontakan mereka dan dosa-dosa mereka, bagaimana mereka menyakiti hati Tuhan berulang-ulang, Tuhan harus mendisiplinkan bangsa Israel ini dengan membiarkan bangsa ini dibawa ke pembuangan. Untuk kerajaan utara, kita tahu di tahun 732 sampai 722 Masehi, bagaimana kerajaan Assyria, ya, menguasai kerajaan Israel atau kerajaan utara dan membuang mereka ke Assyria. Kerajaan selatan, yaitu kerajaan Yehuda, tidak belajar daripada kesalahan kerajaan utara. Mereka mengulangi kesalahan yang sama, melakukan dosa-dosa yang sama, tidak bertobat. Akhirnya Tuhan pun harus mendisiplinkan mereka. Dan seperti kita ketahui bahwa di tahun 587, 586 sebelum Masehi, Yerusalem itu dihancurkan. Oke? Dan Raja Nebukadnezar membawa orang-orang yang ada di selatan, yang ada di Yerusalem, dan dibuang ke Babilonia. Itu yang terjadi. Nah, tapi sesuai nubuat yang diberikan, mereka akan hanya ada di pembuangan selama 70 tahun. Ya, itu nubuat yang diberikan. Dan setelah 70 tahun di pembuangan di Babilonia, mereka akan kembali ke Israel. Dan ini kurang lebih gambarannya bagaimana mereka kembali ke Yerusalem pada saat itu. Gelombang pertama yang kembali dari Babilonia ke Yerusalem dipimpin oleh Zerubabel, ya, kurang lebih pada tahun 538 sebelum Masehi. Ya, mereka berhasil membangun kembali bait Allah yang sudah hancur. Di tahun 458 sebelum Masehi, gelombang kedua balik. Kali ini dipimpin oleh Esra. Nah, waktu Esra balik ke Israel, yang diperbaharui, yang dipulihkan adalah kerohanian daripada bangsa Israel. Dan tiba pada tahun 444 sebelum Masehi, gelombang ketiga kembali ke Yerusalem. Dan kali ini dipimpin oleh Nehemia. Ya, pada zaman Nehemia inilah tembok Yerusalem bisa dibangun kembali. Nah, kenapa saya mau ambil waktu untuk jelaskan latar belakang ini? Karena supaya kita jadi lebih mengerti konteks dan kita lebih mengerti pentingnya poin yang saya mau sampaikan pada kita semua pada pagi hari ini. Dengan kata lain, kalau kita betul-betul perhatikan tahunnya, tembok Yerusalem itu tetap dalam keadaan hancur selama hampir 100 tahun sejak mereka kembali dari pembuangan. Itu bukan waktu yang singkat loh, 100 tahun, betul tidak? Ya, 100 tahun itu waktu yang sangat panjang. Bayangkan, mereka sudah balik, ya, 2 gelombang dan sudah hampir 100 tahun, tembok Yerusalem tetap dalam keadaan hancur. Itu bukan waktu yang singkat. Dan yang menariknya kalau kita perhatikan, untuk membangun kembali tembok Yerusalem dibutuhkan berapa lama? 50 tahun? Enggak. Untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah hancur sekian lama hanya dibutuhkan berapa waktu? 52 hari. Dikatakan, maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Ini tercatat di Nehemia pasal 6 ayat 15. Nah, apa signifikannya sih
Apa signifikannya? Terus terang waktu saya baca ini, saya bilang ini bangsa Israel keterlaluan. Tembok ya dibiarkan begitu, kondisinya begitu lama dan tidak dilakukan apa-apa. Padahal beresinnya gampang banget loh. Oke? Siapa di sini istri pernah kesel sama suami karena ada bola mati udah setahun nggak diberes-beresin? Siapa istri pernah ngalamin itu? Wah, nggak ada istri ini, banyak suami-suaminya baik-baik di sini. Kan ya? Ada kadang-kadang ya ini bola udah mati 2 tahun nggak ganti, padahal gantiinnya cuma berapa? 1 menit doang gantiin bolam. Tapi dibiarin aja, nggak ganti-ganti. Ada di sini yang di rumahnya lampu bolamnya udah kedap-kedip, geduk-geduk kayak lampu disco. Udah 3 bulan nggak dibagi-bagiin. Padahal cuma ganti itu dong, gampang banget, betul ya? Ada istri-istri nggak berani angkat tangan di sini karena dia takut sama suaminya. Saya pernah ngalami satu kejadian. Saya lagi nyetir pulang di jalanan di daerah Kelapa II. Pulang agak gelap, lagi hujan. Dan tiba-tiba saya bawa keluarga saya waktu itu, tiba-tiba ban saya meletus. Bus! Saya kaget, mobil saya langsung miring karena bannya meledak. Ya kan? Saya langsung pinggir. Nanti saya turun, ban saya udah sobek. Ya, sobeknya hampir 15 cm. Dan langsung kempes. Saya pikir sumbernya di mana? Saya balik, saya temukan ada satu lubang persegi gini yang terbuka tutupnya. Tutupnya tutup beton segi 4 bujur sangkar, ya kurang lebih 30 cm yang terangkat. Ya, dan di bawahnya ada beberapa kabel-kabel yang lagi dibereskan. Jadi roda saya pas belok itu pas jalannya agak belok, saya menghajar ujung daripada tutupnya, ya. Terus saya tanya sama orang-orang, ini udah berapa lama di sini? Terus orang-orang di sana jawabnya apa? Pak, udah lama nih Pak begini, udah banyak mobil yang kena Pak. Udah. Saya bilang hebat sekali, padahal cuman digeser aja, tapi memang kabelnya belum beres. Saya itu ada godaan untuk turunin. Saya yakin juga orang-orang di sana mikir, ini kapan mau diturunnya? Tapi karena kabelnya belum beres, jadi mereka masih tidak tutup. Tapi bahayanya kalau kita nggak lihat, roda kita kalau kena pinggirnya pasti meledak. Jadi saya bukan kejadian pertama. Betul ya? Nah, ini sesuatu yang bisa dibereskan cepat, tetapi tidak ada yang melakukan apa-apa. Tembok Yerusalem sama. Hampir 100 tahun. Kita pikir kenapa ini? Mungkin orang nggak peduli. Mungkin nggak ada yang terbeban dan mau ambil inisiatif. Mungkin nggak kepikiran. Emang mesti dibangun ya temboknya ya? 70 tahun waktu yang cukup lama ya, mungkin satu generasi udah lewat ya. Emang butuh tembok? Emang kalau ada tembok bedanya apa? Merasa nggak penting. Terima keadaannya, udah memang mungkin harusnya gini, kalau bangun tembok nanti ada masalah lagi dengan Babilonia. Dengan Persia. Mereka tidak lakukan apa-apa. Atau mungkin ada yang lihat tembok Yerusalem, mereka lihat mau coba bangun. Terus mereka lihat, wah ini berat banget nih, ini mau kelilingi Yerusalem. Siapa yang mau keluar modal? Bukan sih nggak apa-apa bangunin, tapi siapa yang mau keluar duit? Mungkin pikirannya seperti itu, ya kan? Ini terlalu repot, terlalu berat, terlalu banyak halangan, terlalu banyak tantangan. Buat sebagian mereka mungkin pikir ini nggak mungkin bisa lah. It's mission impossible. Nah kita lihat bangsa Israel seperti itu, kondisi seperti itu, kita bilang ini parah nih, ya sesuatu yang bisa dibangun dengan cepat, mereka tidak lakukan apa-apa. Tapi terus terang, waktu saya membuat pelajaran ini, saya mulai berpikir dan bertanya, sebenarnya apakah ada tembok dalam hidup saya juga yang masih saya biarkan dalam keadaan hancur hari ini, walaupun sudah sekian lama? Adakah hal-hal dalam kehidupan saya yang masih saya biarkan dalam keadaan hancur, walaupun sudah lama dalam keadaan seperti itu? Padahal
hal tersebut bisa saya pulihkan. Hal tersebut bisa saya bangun kembali dalam waktu singkat. Saya bisa berubah sebenarnya. Jika saya mau berhenti memberikan alasan. Tapi sampai hari ini, saya masih membiarkan hal tersebut. Mungkin dengan kita semua juga seperti itu. Bagaimana dengan kita? Apakah ada tembok dalam hidup kita yang kita masih biarkan tetap dalam keadaan hancur, walaupun sudah sekian lama? Kayak tadi, bola udah mati nggak diberesin, lubang nggak ditutup-tutup. Udah kita biarinin aja, karena kita sudah begitu terbiasa. Mungkin ini tentang kelemahan kita. Yang kita udah bergumul begitu lama, tapi kita nggak mau bereskan itu. Mungkin kita nggak percaya bahwa kita sudah bisa berubah dari kelemahan tersebut. Kita datang minggu demi minggu ke gereja, tapi kita nggak percaya bahwa kita bisa bertobat. Kita bisa bertumbuh dalam kondisi rohani kita. Maka kita terima aja. Mungkin bagi kita di sini ada kondisi keuangan kita yang berantakan, yang kita sudah terima. Ya sudahlah, ya memang begitu. Mau apa lagi? Ya, dari lubang kita gali lubang yang lain, gali lubang yang lain, sampai satu hari cukup besar untuk menguburkan kita dan seluruh keluarga kita. Dan kita biarkan saja. Mungkin ada kita di sini, ada hubungan yang sudah retak. Ada kepahitan yang kita sudah nggak peduli untuk kita bereskan. Udahlah, memang begitu orangnya. Lebih baik gua nggak ada hubungan dengan dia, daripada hubungan jadi ada masalah. Mendingan nggak usah ada hubungan. Dan kita terima. Ada kita di sini yang pernikahannya sudah dingin bertahun-tahun, dan kita biarkan saja. Asas yang kita pakai adalah lebih baik pernikahan kita dingin daripada pernikahan kita suam-suam kuku. Salah ayat itu. Salah insight. Oke, jangan gunakan ayat itu untuk pernikahan. Ya kan? Karena pernikahan saya nggak bisa hot, nggak bisa panas. Ya udah, dingin sama sekali saja. Karena itu lebih biblical daripada pernikahan kita suam-suam kuku. Itu salah mengerti. Salah pakai ayat. Ya mungkin itu yang terjadi, yang kita udah terima ya. Memang suami gue gitu, istri gue gitu. Masih bagus, kita satu rumah. Dan kita terima. Mungkin ada kita di sini yang parenting kita sudah gagal dan kita merasa gak bisa lagi anak kita. Dan kita terima, terserahlah dia mau jadi orang, mau jadi monyet, mau jadi apa. Dan kita udah gak mau lakukan apa-apa lagi. Bener loh, saya udah ketemu orang tua yang seperti itu. Udah terserah anak gue mau jadi apa, gue udah gak urusin. Susah diatur memang. Ada. Kita biarkan. Pertanyaan saya, alasan apa yang kita masih pakai? Jangan kaget hari ini jika tidak ada perubahan atau tidak ada pemulihan. Jika kita masih memberikan alasan demi alasan. Padahal tidak ada yang terlalu sulit, tidak ada yang mustahil. Jika kita mau membuang alasan, excuses kita, dan kita mulai membangun kembali bersama dengan Tuhan. Saya mau tanya, percaya nggak hari ini bahwa Tuhan dapat pulihkan apapun, seberapapun beratnya, dan seberapapun lamanya sesuatu sudah hancur. Percaya nggak kita? Karena ini yang kita bisa belajar daripada buku Nehemia. Mau hancur udah hampir 100 tahun. Tapi dalam 52 hari, tembok itu bisa dibangun kembali. Hari ini mungkin kita sudah bergumul sekian lama, bertahun-tahun, dan kita bilang gak mungkin lagi kita bisa berubah. Tapi saya mau kasih kabar baik hari ini. Bersama dengan Tuhan, kalau kita berhenti memberikan alasan, kita bisa untuk membangun untuk kembali. Saya mau kita datang ke ruangan ini, penuh harapan. Bukan datang ke ruangan ini, datang ibadah setiap minggu dan kita tidak percaya keadaan bisa berubah. Buat apa kita menyembah Tuhan yang hebat, tapi kita tidak bisa melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Hari ini saya mau ngajak kita untuk belajar. Bukan dari Nehemia. Tapi saya mau ngajak kita untuk belajar daripada bangsa Israel pada saat itu. Orang-orang Yahudi pada saat itu. Bagaimana sikap hati mereka, pengorbanan mereka, komitmen mereka, kerja keras mereka. Yang membuat tembok itu yang sudah hancur puluhan tahun
Hampir 100 tahun bisa dibangun kembali dalam 52 hari. Kita sama-sama belajar dari Nehemia pasal 3 sampai dengan yang kelima. Amin. Ini baru pembukaan. Mari kita lihat pasal 3 ayat sampai pasal 3 ayat 1. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentabiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentabiskannya sampai menara Mea, menara Hananel. Berdekatan dengan mereka, orang-orang Yeriko membangun. Dan berdekatan dengan orang-orang itu Zakur bin Imri. Di ayat 8. Berdekatan dengan mereka Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Berdekatan dengan mereka Refaya bin Hur, penguasa setengah wilayah Yerusalem yang satu mengadakan perbaikan. Berdekatan dengan dia Yedaya bin Harumaf mengadakan perbaikan tepat di depan rumahnya. Dan berdekatan dengan dia Hatus bin Hasab Nea. Dulu waktu saya baca Nehemia pasal 3, saya bosan bacanya. Apa ini ayat? Atau pasal. Tapi kali ini saya baca pasal 3, saya semangat sendiri. Kenapa? Karena ini salah satu pasal yang sangat menginspirasi. Sepanjang pasal ini, kita bisa belajar bagaimana bangsa Israel bisa bekerja sama, berdampingan, berdekatan, bahu-membahu dalam membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah lama hancur. Bayangkan loh, kita baca tadi latar belakang mereka beda-beda loh. Dari tadi saya baca belum ada yang namanya tukang bangunan, belum ada. Belum ada yang namanya arsitek, nggak ada. Adanya apa? Tukang emas. Yo, tukang emas suruh bangun rumah, bangun tembok. Jadi tembok emas semua kali ya. Tukang campur rempah-rempah, bangun tembok kayak apa jadinya? Betul ya? Jadi latar belakang imam, waduh, imam disuruh bangun tembok. Jadi kayak apa? Kebayang nggak kalau saya bangun tembok? Saya rasa miringnya jadi 45 derajat. Ya kan? Garis aja nggak bisa lurus saya. Saya tarik garis nggak bisa lurus. Kalau saya nulis itu kertas harus miring. Kalau nggak miring tulisan saya nggak bisa posisi saya. Aneh lah saya pokoknya, nggak apa-apa. Makanya saya jadi imam. Nggak jadi arsitek. Oke. Nah, mereka tidak menggunakan kemampuan dan perbedaan mereka sebagai alasan untuk tidak bekerja sama dalam membangun. Mereka belajar bagaimana untuk bisa bekerja berdekatan. Mengesampingkan perbedaan mereka. Karena mereka percaya to build a wall, they need to learn to be connected. Untuk satu tembok yang begitu besar, yang sudah lama tidak dibangun, yang sudah lama hancur, mereka perlu belajar untuk bisa connect satu dengan hal yang lain. Cuma ada dua hal kalau saya boleh simpulkan yang membuat manusia hari ini tidak bisa connect. Dua hal. Bukan perbedaan. Bukan perbedaan. Kalau orang hari ini gunakan perbedaan sebagai alasan, berarti dia nggak mengerti. Hanya ada dua hal orang nggak bisa connect. Apa dua hal itu? Satu, kesombongan. Kedua, keegoisan. Dua itu aja. Dua itu aja yang buat manusia nggak bisa connect hari ini. Hari ini mau tua muda bisa connect nggak? Bisa. Saya bersyukur sekali kalau dikelilingi wanita Allah dan pria ilahi. Saya merasa superstar. Iya, kok bisa connect? Gak ada masalah, mau usia, mau status sosial yang berbeda, mau suku yang berbeda, saya bersyukur. Kita bisa connect. Asal kalau kita di sini mau rendah hati dan mau selfless. Jadi kesombongan dan keegoisan. Jadi kalau kita nggak bisa deket, jangan cari alasan lain. Gua terlalu beda sama dia. Dia itu nggak sepintar gua. Itu dia udah sombong. Ya, gua ngomong sama dia nggak nyambung. Saya pernah dulu harus hadapi satu pasangan, ya, yang pacaran dan alasan dia mau putus, cowoknya waktu itu ngomong sama saya, karena gue ngomong sama dia nggak nyambung, bro. Level intelligence kita beda. Wah, kalau saya jadi bapak dari sister itu, saya bilang kamu jauh-jauh dari situ.
Oke? Sombong. Oke? Nehemia pasal 35 juga menarik. Dikatakan walaupun berdekatan, tetapi belum tentu juga. Ya, secara demografinya dekat, mungkin dekat kumpul, tapi belum tentu dia mau bantu juga. Dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa, hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan Tuhan mereka. Nah, ini juga saya mau ajak kita di sini hati-hati, brother sisters. Om tante yang saya kasihi, kita kalau nggak hati-hati, kita bisa menjadi bagian daripada jemaat, tapi kita bisa memilih untuk tidak peduli dan juga tidak terlibat. Seperti pemuka-pemuka orang Tekoa, kita bisa datang loh tiap minggu di sini, belum tentu kita dekat. Duduknya berdekatan, kelihatannya dekat, tapi kita lihat hari ini, kita bisa bekerja sama nggak? Nah, ini sesuatu yang kita perlu jaga. Kalau saya boleh simpulkan seperti ini. They were able to build the wall before them because they were willing to break the wall between them. Oke, mereka dapat membangun tembok di depan mereka karena mereka rela merubuhkan tembok-tembok di antara mereka. Hari ini Bapak Ibu Saudari yang saya kasihi, pergumulan apa saja kita boleh punya dalam kehidupan kita. Tantangan apa saja boleh kita punya dalam kehidupan kita. Kelemahan apa saja kita boleh punya dalam kehidupan kita. Pertanyaan saya hari ini, kita punya nggak orang-orang yang dekat dengan kita yang bisa membantu kita? Kita butuh satu sama lain untuk membangun kembali, memulihkan banyak hal dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang kita nggak sanggup untuk kita restorasi sendiri. Ada satu brother datang ke saya sesudah ibadah tadi. Dia bilang gini, Pak Budi, saya sadar, kenapa saya nggak bisa berubah dalam satu hal ini? Karena satu hal ini saya tidak pernah membiarkan orang datang dan membantu saya. Saya mau tanya hari ini, ada nggak satu hal tersebut yang kita biarkan ada dalam hidup kita, yang kita tidak biarkan orang untuk membantu? Makanya kita nggak bisa berubah. Tahun demi tahun, musim demi musim. Hampir saya nyanyi tadi. Tuhan tetap Allah. Tapi kita tetap sama. Kita nggak lakukan apa-apa. Ada banyak hal yang kita nggak bisa resolusi. Kita butuh satu sama lain. Karena Tuhan desain kita menjadi satu jemaat, menjadi satu keluarga, menjadi satu tubuh. Karena Tuhan mau kita mengerti, kita butuh satu sama lain. Jadi jangan coba-coba kita di sini mau bereskan sendiri. Nggak mungkin terjadi. Saya mau tanya hari ini, berapa di antara kita di sini yang pernikahan kalian terselamatkan? Atau pernikahan kalian bertumbuh karena kalian berani terbuka dan minta bantuan dari orang lain? Siapa yang mengalami itu? Rebi Cynthia udah pasti. Dulu Cynthia di karate terus sama Rebi. Di taekwondo, taekwondo bukan karate ya. Iya. Sekarang disayang-sayang. Ini pasangan paling romantis yang saya kenal. Menikah sudah berapa tahun? 31 tahun. Saya mau nanti pernikahan 31 masih kayak mereka gini. Amin. Ada yang 31 tahun, istri duduk depan, suami duduk di pojok situ. Saya nggak sebut orangnya ya, ada ya. Buktinya Mei baru menikah berapa tahun? 3 tahun, istri duduk sini, suami duduk di dalam, coba. Ini nggak jelas ini pernikahan mereka ini. Oke, nah, maksud saya apa? Hari ini saya bersyukur. Saya udah pernah cerita ini. Pernikahan saya 3 bulan pertama kayak neraka. Ini menikah apa menikah? Saya pikir saya salah menikah dulu. Istri saya lebih lagi mikir, ini benar-benar salah menikah. Tapi saya bersyukur ada orang yang bisa masuk, yang bisa membantu. Hari ini kita bisa menikmati pernikahan kita. Walaupun baru 26 tahun, tapi kita look forward untuk 31, look forward untuk 40 tahun. Amen. Kalau Tuhan izinkan. Berapa banyak anak-anak kita yang hari ini terselamatkan dari hal-hal yang bisa menghancurkan hidup mereka. Karena orang tuanya mau rendah hati dan mau dibimbing dalam parenting mereka. Tadi ada satu orang tua yang sesudah kebaktian pun datang pada saya bilang, benar banget. Dunia ini makin gila. Dia bilang.
Dulu dia pikir dia udah bandel, dunia udah kacau. Sekarang dia lihat dunia anak-anaknya lebih kacau lagi. Terus dia bilang, gimana dong bro? Saya bilang, kamu lakukan yang benar. Yang kamu perlu terus lakukan, kamu bangun, terus nilai di dalam kehidupan anak tersebut. Dia akan oke. Kita gak bisa jaga anak kita 24 jam. Betul nggak? Mereka harus hidup sendiri ke depan. Tapi kalau mereka sudah punya apa yang di dalam, itu akan membantu. Tapi dimulai dari mana? Orang tuanya berubah. Saya baru ngobrol dengan satu ibu beberapa hari yang lalu. Ibu ini cerita, dia latar belakangnya bukan Kristen. Tapi dia ambil kesempatan untuk belajar Alkitab. Terus dia bilang, sekarang dia belajar Alkitab. Dan dia katakan, dia mau berubah. Dia mau mencintai Tuhan. Karena dia nggak mungkin meminta anaknya mencintai Tuhan kalau dia tidak mencintai Tuhan. Wah, saya dengar itu saya bilang, you got it man. Karena hari ini banyak orang tua, mau anaknya cinta Tuhan, tapi dianya nggak cinta Tuhan. Mau anaknya hidup benar, tapi dianya hidupnya nggak benar, gimana coba? Nggak bisa. Bro, banyak kali ini yang kondisi keuangan kita jauh membaik. Karena kita mau terbuka dan minta nasihat. Saya bersyukur ada brother sister di sini yang saya bisa datang dan saya minta nasihat dan dikasih arahan sehingga saya bisa ngatur keuangan saya dengan lebih baik. Berapa banyak hubungan yang bisa dipulihkan, mungkin kesehatan yang bisa dipulihkan, kekecewaan, depresi yang hari ini bisa dipulihkan kalau kita hanya membuka diri kita untuk orang lain masuk dalam kehidupan kita. Pertanyaan saya, apa sih yang menghalangi kita hari ini untuk bisa connected dan dekat? Kita butuh satu sama lain, brothers. Jangan kita biarkan kondisi kita. Karena kita untuk pulih, kita butuh orang lain dalam kehidupan kita. Temboknya terlalu besar untuk kita coba bangun sendiri. Untuk kita coba pulihkan sendiri kondisi kita. Terlalu berat. Tapi dengan bersama-sama kita bisa lakukan itu. Sama seperti Yerusalem. Mana mereka lakukan sama-sama, tembok itu bisa selesai dalam 52 hari. Di dalam Tuhan tidak ada tembok yang terlalu besar jika kita mau membangunnya bersama-sama. Saya mengajak, mari kita terbuka. Mari kita coba dekatkan diri, mari kita connected. Open tentang apa yang menghalangi kita hari ini. Untuk bisa ubahkan apa yang kita perlu ubahkan. Hal yang kedua. Masih semangat? Pasal 4. Ketika Sanballat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudara tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu di timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Ngedek banget, betul ya? Ngerendahin banget, ya kan? Kayak orang lagi bangun, terus kita bilang, bangun apa? Rumah apa kandang? Kayak gitu. Kalau kita hari ini lagi bangun rumah, terus digituin, kita sakit hati nggak? Betul ya? Nggak cuma di situ, ikut-ikutan juga si Tobia. Oke? Lalu berkatalah Tobia, orang Amon itu yang di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Nggak enak ya diolok-olok ya. Nggak enak kalau dihina. Dan berapa banyak kita hari ini karena apa yang orang ngomong kita jadi kecewa, kita jadi putus asa, dan kita jadi menyerah. Kita jadi merasa, daripada gue dihina terus. Tapi yang saya suka bagaimana respon daripada bangsa Israel. Di ayat ke-6. Tetapi kami terus membangun. Kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi. Dan sampai ujung-ujungnya bertemu. Karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Keren ya? Walaupun dihina, walaupun diolok-olok, ya, walaupun diremehkan, mereka terus membangun. Mereka tidak membiarkan hinaan menghalangi mereka untuk terus melanjutkan apa yang mereka mulai. Nggak heran mereka bisa selesaikan tembok yang sudah lama hancur. Karena mereka willing, mereka mau untuk stay committed. Ya, kepada apa yang mereka sudah mulai. Tidak hanya hinaan yang mereka terima, tapi juga kabar buruk dan ancaman mulai datang. Kita lihat di ayat 10. Berkata orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini.
Tapi lawan-lawan kami berpikir, mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka. Membunuh dan menghentikan pekerjaan itu. Wow. Ya, nggak cuma sekarang hinaan, sekarang mulai kabar buruk datang. Orang mulai capek, orang mulai merasa beban. Kemudian apa? Mulai musuh masuk lagi, mulai musuh mengancam, akan membunuh. Bagaimana respon daripada Nehemia dan bangsa Israel? Kita lihat ayat 13. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak, dan panah di bagian yang paling rendah dari tempat itu. Di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Kuamati semuanya. Lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain. Jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Dan berperanglah untuk saudara-saudaramu. Untuk anak-anak lelaki. Untuk anak-anakmu perempuan. Untuk istrimu dan rumahmu. Sekali lagi kalau kita baca sini. Mereka tidak menyerah. Yang saya sangat semangat. Malah mereka meningkatkan komitmennya mereka. Tadinya cuma membangun, sekarang mereka juga harus menjaga sambil mereka membangun. Jadi mereka nggak cuma jadi tukang, tapi mereka jadi security juga. Bayangin, security membangun juga. Jadi seperti itu. Karena mereka mau pastikan ya apa yang dibangun itu tidak dirusak. Nehemia mengingatkan mereka akan penyertaan Tuhan. Dan Nehemia juga mengingatkan mereka tentang alasan dan tujuan kenapa mereka mau memulai membangun tembok itu kembali. Brothers sisters, hari ini saya mau tanya. Apakah dengan omongan orang? Apakah dengan kabar buruk yang kita hadapi? Apakah dengan mungkin tekanan yang ada, kita mulai menyerah untuk membangun kembali apa yang harusnya kita ubahkan dalam kehidupan kita? Masih percaya nggak bahwa kita hari ini bisa berubah? Saya mau ajak kita di sini membedakan 3 hal. Bedakan antara yang namanya menyerah, terserah, sama berserah. Oke? Menyerah, terserah, sama berserah. Saya mau tanya, kita dalam kondisi mana sekarang? Menyerah itu basically kita katakan, ya udahlah, memang udah nggak bisa. Itu menyerah. Tapi solusinya bukan terserah. Terserah itu artinya gini, ya udah, nggak apa-apa, nggak berubah juga nggak apa-apa. Itu udah terserah. Itu nggak ada bedanya sama menyerah. Yang Tuhan mau kita ini apa? Berserah. Artinya memang oke. Kondisi belum berubah, keadaan masih sulit, tapi kita akan berikan yang terbaik dan kita percaya hasilnya nanti Tuhan yang menentukan. Itu berserah. Brother, sister, Bapak Ibu yang saya kasih, kita di mana saat ini? Kita lagi menyerah? Kita lagi udah terserah? Atau kita di sini lagi berserah? Tadi pagi saya terus-terang tertusuk dan saya tertusuk juga. Udah berapa minggu ini sebenarnya. Saya ngomongnya gimana ya? Saya sudah sampai titik di mana saya pikir, ya terserahlah orang mau datang telat, mau datang awal. Saya pikir, udah di ngomongin berkali-kali, betul ya? Sampai titik dimana saya pikir, ya terserahlah. Tapi saya mau tanya hari ini, pendeta seperti itu kan yang kalian mau? Kan enggak, betul tidak? Saya duduk, saya berpikir, sudah berapa lama kita seperti ini? Padahal untuk kita bisa ubah disiplin kita, susah enggak? Enggak. Tetapi minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, kita masih bicara hal yang sama. Kok bisa ya? Makanya sampai titik sama, itulah kayak tembok Yerusalem. Saya udah biarkan, nggak apa-apa lah. Runtuh saja.
nggak apa-apa. Tapi waktu saya baca ini saya tertusuk, saya bilang nggak bisa. Saya percaya kita bisa ubahkan ini sama-sama, betul tidak? Kita bisa ubahkan disiplin daripada jemaat, bisa? Saya percaya bahwa kita akan jadi jemaat yang bahkan sebelum orang maju ke depan, semua sudah hadir di ruangan. Kenapa? Karena kita begitu semangat untuk mau memuji Tuhan. Dan ini butuh berapa lama untuk berubah? 10 tahun? Butuh berapa lama? Nggak kedengeran. Butuh berapa lama? Siapa yang butuh 1 tahun untuk berubah dari terlambat tidak terlambat? 1 tahun? 1 tahun? Siapa yang butuh 1 bulan? Nggak ada. Jangan-jangan butuh 10 tahun ya? Siapa yang butuh 1 minggu? Siapa yang butuh 1 keputusan? Nggak ada juga. Siapa yang butuh 1 keputusan? Untuk saya bilang bahwa, oke, mulai sekarang, saya tidak akan terlambat untuk ibadah. 1 keputusan yang kita bisa buat, hanya dalam 1 detik, itu bisa menyelesaikan. Tapi pertanyaan, pernah nggak kita buat keputusan itu? Ngerti maksudnya semua di sini ya? Saya belum bicara resolusi kita yang macam-macam. Bagaimana dengan resolusi hidup sehat? Ya, begitu ada godaan, begitu ada yang menarik, kita tiba-tiba bilang apa? Udah hidup sehatnya tahun depan aja. Betul ya? Belum lagi kita bicara kita mau jadi orang yang lebih dekat sama Tuhan, mau lebih generous. Bagaimana dengan pertobatan kita? Mungkin karena godaan, gangguan, atau tekanan kita menyerah dan kita berhenti untuk lakukan lagi. Saya mau katakan, ini very important. Brothers sisters, kita kalau dapat ini kita pasti bisa berubah. A desire becomes a devotion when we are no longer fueled by just willpower, but by why power. Oke, artinya apa? Keinginan akan jadi sebuah pengabdian jika kita tidak lagi digerakkan oleh hanya kekuatan daripada keinginan, tetapi kekuatan daripada sebuah tujuan. Dan katanya gini, kalau kita ngerti kenapa kita lakukan sesuatu, kita itu pasti akan bisa punya komitmen itu. Punya devotion itu. Jadi nggak cuma sekedar keinginan. Kalau saya tanya hari ini, selalu kalau saya tanya, siapa yang mau tidak terlambat minggu depan? Pasti semua angkat tangan. Ya kan? Saya nggak mau bro, nggak pernah bro, saya rencanakan telat bro, cuman nggak bangun aja, misalnya, ya kan? Saya nggak tahu apapun alasannya, ya kan? Saya nggak rencanakan, memang kalau kalian rencanakan terlambat, benar-benar keterlaluan kalian. Itu urusan kalian dengan Tuhan nanti. Memang saya sudah merencanakan telat. Saya percaya mungkin ada kita, cuma kita di sini nggak lakukan apa-apa. Kita cuma ada keinginan, kita nggak pernah betul-betul mendalami why-nya. Kalau kita dapatin why-nya, saya yakin gak ada masalah. Gak ada masalah untuk kita memberi di sini. Kalau kita ngerti why-nya. Gak ada masalah di sini untuk mau dekat. Kalau kita ngerti why-nya. Saya mau bertanya hari ini. Ngapain kita ada di ruangan ini hari ini? Saya terus terang, tiap kali saya datang ke gereja, saya terharu loh. Ya, saya kadang benar-benar terharu. Kenapa? Karena kalau saya lagi mau parkir mobil, saya lihat brother sister lagi berbondong-bondong datang masuk ya. Saya tahu ada yang bawa mobil, ada yang bawa motor, ada yang naik Grab, naik umum, ya naik bus. Saya tahu ada yang bahkan datang mungkin dari pagi-pagi sekali udah muncul gitu loh. Saya lihat semangatnya, saya excited. Saya lihat kita bisa say hi, saling menyapa, senang sekali. Tapi pertanyaan saya, tahu nggak kenapa kita ada di sini hari ini? Sayang kalau kita duduk di tempat ini, tapi kita nggak ngerti kenapa kita di sini. Kok kita cuma lakukan ini karena rutinitas. Kalau kita pergi ke restoran misalnya, tujuannya untuk apa? Makan. Ngapain ke restoran kalau nggak makan? Betul tidak? Kita ke restoran karena kita mau makan. Sayang aja. Hari ini kalau kita kumpul di sini, kita nggak tahu tujuannya, sayang. Kalau kita di sini tujuannya untuk tidur, yang mendingan di rumah. Ngapain di sini?
Sama kayak hari ini. Kalau kita pergi nonton, tujuannya apa? Nonton. Kalau kita tidur di bioskop, ngapain nonton? Numpang tidur, bro. Terus saya kesini numpang tidur kita ya. Sedih sekali. Mending kita tidur di rumah, enak, ranjangnya nyaman. Bangku di sini kurang nyaman untuk tidur. Tapi mungkin khotbah saya nyaman untuk tidur. Ternyata dibutuhkan khotbah saya untuk membuat Anda tertidur. Aduh. Kalau gitu tenang, saya ada solusi lain. Gimana kalau kamu sambil di tempat tidur dengar khotbah saya? Buat saya itu lebih pas. Oke? Jadi kita harus tahu. Membuat apa kita dalam ruangan ini? Tadi ya kita bernyanyi bersama tapi kamu diam. Jadi ngapain? Padahal kita kumpul sini kan kita mau sama-sama bernyanyi untuk Tuhan. Kita malah selingat-selinguk liatin orang lain yang nyanyi. Ya kok cuma liatin orang nyanyi, nggak usah kesini. Brother sister kamu di sini nyanyinya, apalagi kalau di sebelah saya. Aduh, kamu sakit kuping. Kamu nggak di sini untuk mendengar nyanyian. Kamu di sini untuk memuji Tuhan sama-sama. Betul tidak? Jadi kalau kita nggak tahu why-nya, kita susah untuk punya komitmen. Sayang, brother sister. Jadi kita perlu ambil waktu setiap hari untuk mengingatkan diri kita. Why we are doing what we are doing. Kalau tidak, komitmen kita akan bergeser. Ketika reasonnya kita bergeser. Contoh hari ini. Harusnya kita melayani karena rasa syukur, betul tidak? Karena kasihnya Tuhan, betul tidak? Begitu saya hari ini melayani karena untuk dapatkan sesuatu. Dan ketika saya tidak dapatkan itu, kira-kira saya masih melayani nggak? Ngerti maksud saya di sini? Lihat ya, ketika kita mulai bergeser why-nya, komitmen kita juga pasti akan bergeser. Kita setia sama pasangan kita karena kita mau mengasihi pasangan kita dan mau mengasihi Tuhan, betul tidak? Tapi hari ini kenapa orang akhirnya bercerai? Kenapa? Karena mereka fokusnya udah bukan mengasihi pasangan dan mengasihi Tuhan. Tapi mereka merasa nggak dapatkan apa yang mereka mau daripada pernikahan ini. Berapa banyak orang hari ini datang bersama, gue nggak dapat apa-apa nih dari pernikahan ini. Gue nggak dapat apa-apa dari jemaat ini. Lah, kok jadi bergeser? Kita forget, kita lupa why we are doing what we are doing. Untuk kita bisa stay committed, kita perlu tahu why-nya. Waktu kita stay committed, apapun gangguannya, apapun godaannya, apapun tekanannya, kita akan bisa membangun kembali apa yang kita perlu bangun kembali. Amin. Waktu saya masih ada nggak? Satu lagi lah ya, tanggung ya. Cepet, janji kok. Nehemia 5 ayat 1-2. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Nah ini dari dulu. Memang yang suka mengeluh itu istri. Ternyata bukan zaman sekarang aja. Kalau sekarang saya ketemu suami istri, kalau tanya suami bagaimana pernikahan, suami akan bilang, luar biasa. Tanya istri, pernikahan saya. Nah, betul, ternyata memang dari dulu udah begitu, oke? Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Nah, ini juga sama. Kalau dulu sama sekarang sama nih. Kalau ditanya antara suami dan istri, mana yang mau punya anak lebih banyak? Biasanya suami yang jawab. Betul ya? Suami ditanya, mau punya anak berapa? 5 bro. Istrinya akan bilang, lu aja yang melahirkan. Betul ya? Seringnya kayak gitu ya? Kenapa? Wah, mau melahirkan itu banyak sekali. Nggak cuma melahirkan doang, kasih makan bagaimana? Yang ngajarin nanti siapa, yang jaga siapa? Lu mah enak, tiap hari kagak di rumah. Gua nih jagain ini anak 5. Betul ya? Ternyata sama, dulu pun gitu. Memang istri memang yang cepat mengeluh. Ayat 3, dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Ayat yang kelima,
Sekarang walaupun kami ini saudara sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak perempuan kami menjadi budak, dan sesudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Saya mau tanya nih, kalau kamu jadi orang tua, gimana perasaan kamu? Sedih nggak anak kamu jadi budak orang lain? Anak kamu bukan lagi milik kamu, tapi milik orang lain. Oke, dan itu kondisi yang ada pada saat itu. Kita lihat sama-sama bagaimana respon Nehemia. Bagaimana cara Nehemia menangani ini, ya? Kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Ya, dia bicara kepada orang-orang yang mengambil kebun ini, yang mengambil anak-anak orang lain jadi budak ini, ya, yang menguasai harta ini semua. Dia bilang, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri percercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita. Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungkakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Ayat ke-11. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Oke, saya berhenti dulu karena saya yakin banyak kita di sini yang nggak relate. Saya buat ini jadi relatable dengan kita. Oke, ini contohnya kalau di gereja. Ya, misalnya ada brother datang ke kamu, bro, buat modal bisnis, butuh 200 juta. Bisa nggak dibantu dulu, bro? Nanti aku kembalikan. Karena kamu begitu baik hati, kamu nggak minta nasihat, kamu membantu brother ini, kamu kasih 200 juta. 2 tahun kemudian, 200 juta ini tidak kembali. Malah dia bangkrut. Ya? Terus dia bilang, bro, saya kasih mobil saya lah untuk gantikan 200 juta itu. Kamu bilang, ya oke, ya udah nggak apa-apa. Oke? Terus brother itu komplain ke saya, bro, mobil saya udah nggak ada. Mau usaha apa lagi? Terus saya datang ke kamu, saya bilang gini, bro, udahlah balikin mobil dia, ya, kasihan, ya, udah nggak punya apa-apa, nggak punya mobil, udahlah. Balikin ya, bro. Kira-kira kamu jawabnya apa ke saya? Bukan cuma gitu lagi ngomongnya. Kamu balikan ya, karena kamu harus takut akan Tuhan. Nah, kira-kira kamu jawabnya sama saya apa? Kamu akan bilang, enak aja. Balikin mobil 200 juta gue, siapa yang balikin? Betul nggak? Kita lihat ini kejam. Saya mau tanya, kalau itu kita mau nggak digituin sama Nehemia? Kita akan bilang, enak amat. Udahlah, bro, balikin rumah dia, bro. Lah, 2M men, uangnya sama dia. Nah, ini bukan jadi contoh untuk kita bilang, ya udahlah, ya kita boleh utang dan tidak bayar. Bukan itu. Saya juga lakukan, saya salah belajar, bukan itu. Ya, maksud saya mau ajak kita lihat di sini ini sebuah tantangan yang tidak mudah. Tapi kalau mereka pada saat itu masih saling tidak enakan dan seperti itu, pasti susah untuk membangun kembali tembok. Dan Nehemia bicara seperti itu kepada bangsa Israel yang meminjamkan uang kepada saudara-saudarinya yang lain. Nah, ini yang saya mau ajak kita lihat sama-sama responnya mereka. Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan. Wow nggak? Dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Bukan mohon loh, tolong ya balikin. Enggak, diperintahin. Kayak saya datang pendeta, tolong bro, kamu balikin mobilnya ya. Kamu balikin rumah dia. Kamu hapus hutang-hutang dia semua, oke?
Kau nggak usah dilempari batu? Betul nggak? Atau kan keluar dari gereja? Udah pasti. Tapi itu Nehemia lakukan dan ini responnya mereka. Nggak berhenti di situ. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Nggak cuma berhenti di situ, dikeluarin lagi pula Alkitab. Taruh tangan di atas. Bersumpahlah bahwa kamu tidak akan menagih lagi. Saya mau kita bayangkan ini segitunya. Bukan hal yang mudah. Bayangkan kalau ini terjadi pada kita. Ketika kita minta kembalikan, bagaimana respon kita? Saya bangga. Bangsa Israel pada saat itu rela untuk dikoreksi. Rela untuk diberikan nasihat. Dan mereka mau mendengarkan. Saya mau tanya, brother sister, hari ini kita gampang nggak untuk diberikan nasihat? Kita gampang nggak untuk dikoreksi? Saya bangga dengan brother sister sini yang sebenarnya melakukan hampir mirip dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Yang tidak pernah mempermasalahkan tentang hutang. Dan kalian tetap ada di sini, tetap memberi yang terbaik. Kalau kamu mau sakit hati bisa, tapi kalian bisa mengampuni. Saya respect. Tapi ada juga brother sister kita di sini yang ketika kita koreksi sedikit aja, kalian reaksinya luar biasa. Misalnya minta tolong, kamu minta maaf aja sama istri kamu. Enak aja gue minta maaf sama istri gue. Lu gak tahu dia sikapnya kayak... Nggak akan selesai. Saya bangga dengan, saya baru ketemu satu pasangan yang suaminya ada masalah dengan anak remajanya. Ya, karena cara dia bicara agak keras segala macam. Istrinya mengkoreksi suaminya. Dia bilang, Hani, cara kamu bicara salah. Kamu perlu minta maaf sama anak kamu. Dia cerita sama saya betapa sulitnya itu untuk minta maaf sama anak remajanya. Tapi kemudian dia memanggil anak remajanya, dia minta maaf. Akhirnya membantu hubungan mereka untuk baik kembali. Saya mau tanya, kalau kita dapat nasihat seperti itu, apakah kita akan lakukan? Jangan heran hari ini kalau kondisi kita tidak membaik. Karena kita tidak mendengar nasihat. Ada kita di sini mungkin yang ketika kita dinasehati tentang hal keuangan dalam hidup kita. Kita nggak mau dengarkan, makanya kondisinya makin memburuk, bukannya membaik. Kita nggak mau dikoreksi. Nggak bisa. Si JFK bilang gini, an error doesn't become a mistake until you refuse to correct it. Sebuah permasalahan tidak akan berkembang menjadi sebuah kesalahan jika kita tidak menolak untuk dikoreksi. The problem is kita susah untuk dikoreksi. Kalau kita sudah koreksi apapun, susah untuk berubah. Tembok Yerusalem tidak akan terbangun kembali jika bangsa Israel menolak untuk dikoreksi. Mereka akan pecah. Mereka akan saling menyalahkan. Mereka akan meninggalkan pekerjaan membangun tembok karena mereka tidak suka satu dengan yang lainnya. Tapi mereka mau rendah hati, mau dikoreksi dan memperbaiki keadaan tersebut. Pasti ada sesuatu yang harus kita perbaiki untuk kita bisa perbaharui, untuk kita bisa berubah. Kita harus ada yang kita perbaiki. Kayak kondisi yang kita sudah sama lama tidak akan pernah berubah kalau kita hari ini berhenti untuk dikoreksi. Mungkin prioritas kita, cara kita bicara, pengaturan keuangan kita, cara pikir kita, pengaturan waktu kita dan lain-lain dan lain. Saya tahu tidak apa, tapi yang saya mau ajak kita di sini, jadilah orang yang rendah hati dan mau dikoreksi. Karena itu yang akan membantu kita untuk bisa membangun kembali, memulihkan kembali apapun yang sudah hancur lama dalam waktu yang singkat. Bapak Ibu Saudari, saya percaya hari ini tidak ada yang tidak bisa diperbaharui. Tidak ada yang terlalu berat dan terlalu sulit. Kalau waktu selama ini tidak ada perubahan, selama ini mungkin tidak ada pembaharuan, mungkin selama ini tidak ada pemulihan, saya mau mengajak hari ini, mari kita belajar daripada bangsa Israel. Mari kita belajar hari ini bahwa kita butuh orang lain untuk kita bisa pulih. Mari kita belajar untuk connect dengan orang sekeliling kita. Mari kita di sini belajar untuk
apapun godaan, apapun gangguan, apapun tekanan, kita tetap stay committed. Itu yang buat kita akhirnya bisa berubah. Kalau kita ada gangguan dikit, kita berhenti, kita menyerah. Kalau ada tekanan sedikit, kita menyerah. Kalau ada godaan sedikit, kita menyerah. Perubahan itu tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir saya mengajak, mari kita jadi brother sister kita yang mudah untuk dikoreksi, yang mudah untuk dibimbing, yang mudah untuk dinasehati. Dan biarlah itu akan membantu kita di sini untuk bisa bertumbuh berubah daripada hal-hal yang kita perlu berubah di dalam kehidupan kita. Tuhan punya rancangan yang indah untuk hidup kita. Mari kita jangan sia-siakan. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk menjadi Tuhan yang sangat mengasihi kami semua di sini dan merancangkan hidup yang luar biasa untuk setiap kami semua di sini. Kadang-kadang Tuhan, kami dengan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kami bisa menyerah, Tuhan. Kami bisa punya sikap yang sudah cuek dan terserah, Tuhan, apa yang terjadi. Tapi hari ini, Tuhan, kami mau belajar daripada bangsa Israel, Tuhan. Yang selama hampir 100 tahun melihat tembok hancur. Tapi ketika mereka berubah, ketika mereka connected, Tuhan, ketika mereka committed, Tuhan, dan ketika mereka mau dikoreksi, Tuhan, kita bisa melihat tembok yang begitu hancur, begitu lama terbengkalai, hanya dalam 52 hari bisa dibangun kembali. Dan biarlah, Tuhan, hari ini kami juga bisa punya pengalaman yang sama, Tuhan. Hal-hal yang kami pikir kami tidak bisa berubah lagi. Pernikahan kami yang sudah dingin, Tuhan. Anak-anak kami, Tuhan, hubungan yang sudah kacau, Tuhan. Karakter kami, Tuhan, yang sudah berantakan, Tuhan, yang kami sudah tidak percaya, Tuhan, kami bisa berubah. Tapi hari ini kami mau, Tuhan, kembali beriman, kembali berpengharapan, karena kami punya Tuhan yang luar biasa seperti Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan hidup kami dalam tangan Engkau. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari kita berikan apresiasi kepada Bapak Pendeta Budi yang telah membagikan firman pada siang hari ini. Sudah ada tidak ada tangga. Saya percaya siapa yang merasa terberkati siang hari ini? Ya, berikan aplaus gak apa-apa. Karena kita mau semangat buat Tuhan, amin. Saya duduk di belakang, saya juga sangat tertusuk. Dari pertama sudah ditanya apakah ada tembok dalam kehidupan saya. Ya, saya bukan tukang bangunan ya. Tapi betul juga ada bagian dari hidup saya yang saya biarkan enggak. Tadi Pak Budi cerita tentang lampu, ya kayak itu salah satu saya sepertinya. Kalau sudah ditanya 2-3 kali, sayanya yang kesel katanya. Padahal saya enggak ngelakuin hal itu. Tapi betul juga ya, apakah hari ini masih ada tembok enggak dalam kehidupan saya yang hari ini enggan untuk berubah? Apakah kelemahan-kelemahan saya masih saya simpan dalam-dalam, kalau bisa jangan dikeluarin. Dan orang gak perlu tahu tentang hal ini. Padahal hanya butuh waktu yang singkat untuk kita bisa bertumbuh. Dan Tuhan bisa pakai kita dengan lebih lagi. Hari ini saya juga belajar akan 3 hal ya. Ada satu, kemarin saya gak sengaja ada tambahan sedikit Pak Budi. Ada satu konten kreator saya lihat ternyata ada satu pasang suami istri yang dalam hubungannya berantem dan 20 tahun tidak pernah bicara. Anaknya sudah besar, jalannya sudah susah. Dan itulah anaknya menemukan satu waktu untuk mama papanya bisa bicara. Ya, apakah itu juga yang harus kita alami dalam pernikahan kita? Itu juga yang membuat saya juga tertusuk. Saya juga bukan orang yang gampang untuk bisa share apa yang saya berasa. Tapi saya bersyukur punya istri yang gampang ngomongnya, apapun diomongin. Dan ada satu waktu saya masih ingat dia nungguin saya sampai 2 jam untuk saya bisa cerita tentang perasaan saya. Dan disitulah saya belajar untuk bisa terbuka, untuk bisa cerita apa yang menjadi hal-hal yang saya nggak suka. Dan hari ini saya diingatkan, kalau saya mau membangun tembok saya hari ini, saya butuh orang lain. Saya nggak bisa membangunnya sendiri. Buat saya betul ya, bahwa orang di sekeliling kita adalah cermin. Tanpa mereka kita nggak tahu apa kelemahan kita. Tanpa istri saya nggak tahu
apa yang menjadi kelemahan saya. Istri saya selalu mengingatkan banyak hal, termasuk kalau ngomong kadang saya juga nggak bisa direm. Kalau PDA saya selalu bawa istri saya, supaya dia akan ngingatin, waktunya selesai, cukup. Ya hari ini kalau kita mendengar firman Tuhan, apakah hari ini juga hal yang sama yang kita juga mau lakukan? Saya belajar juga, saya harus punya komitmen untuk saya bisa terus berubah. Saya juga perlu punya semangat untuk terus membangun tembok itu, walaupun banyak orang bicara tentang hal-hal yang gak baik. Walaupun saya mengalami hal-hal yang gak menyenangkan, tapi apakah saya terus fokus pada tujuan saya untuk membangun tembok itu? Bagaimana dengan kita? Pertanyaan yang luar biasa ya. Bagaimana dengan hidup sehat? Bagaimana dengan hubungan kita dengan Tuhan? Hari ini saya bisa melayani, tapi pertanyaannya adalah bagaimana dengan hubungan saya dengan Tuhan? Sekarang saya melayani di Asyir. Mungkin kita semua sudah tahu ya, kalau di parkiran kalian pasti ketemu saya. Bahkan sampai ibadah pun ketika saya bertugas orang akan tanya, bro ada 2 bangku bro. Padahal saya nggak tugas Asyir juga. Tapi apakah itu adalah rasa sukacita saya di dalam pelayanan? Saya belajar juga bahwa saya harus mudah untuk dikoreksi, mau untuk dikoreksi. Karena itu bagian daripada pertumbuhan untuk saya secara pribadi. Apakah saya mudah untuk diberikan nasihat? Saya percaya kalau hari ini kita juga terberkati dengan firman yang dibagikan. Kita hanya butuh satu, yang Pak Budi tadi bilang ya, keputusan untuk kita sama-sama berubah. Kita ini adalah tubuh Kristus. Kalau kita butuh satu, setiap orang punya satu keputusan. Saya percaya kita bisa menumbuhkan satu dengan yang lain. Mari kita berikan aplaus lagi untuk Bapak Pendeta Budi yang mengingatkan kita untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan sebentar lagi kita juga akan mendengar atau mengingat kebaikan Tuhan, mengingat bagaimana salib Kristus yang mengubahkan kehidupan kita. Di belakang saya ada Ibu Wesya yang akan sharing bagaimana salib mengubahkan cara pandang beliau. Saya akan persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Perkenalkan, ini dari Piwah soalnya, jadi yang tepuk tangan Piwah. Perkenalkan, nama saya Neti Wisya Koluot. Jadi bisa dipanggil Neti, bisa dipanggil Wisya juga. Saya berasal dari ministry Piwah. Ini sahabat-sahabat. Suami saya bernama Dr. Douglas Umbo dan bersyukur hari ini ada bersama-sama. Sangat bersyukur mendapat support penuh dari suami tercinta untuk saya boleh ada di jemaat ini. Tanggal 8 November yang lalu saya sudah 3 tahun jadi murid. Usia kekristenan yang masih muda, usia batita yaitu bayi di bawah 3 tahun, hampir seperti sama dengan usia cucu saya yang pertama, Chloe, ada Chloe. Dalam 3 tahun ini saya juga bersyukur Tuhan berkati saya bisa berada di dalam keluarga rohani, yaitu di grup wanita Allah dan di grup kecil wanita saleh. Dan dalam setiap kegiatan pertemuan, saya benar-benar merasakan seperti punya saudara kandung. Yang walaupun kita berbeda-beda, tetapi punya hati yang saling mengasihi, saling peduli satu sama lain, saling mendoakan ketika ada yang punya masalah,
atau punya sukacita bersama saat ada kabar baik, serta saling membangun untuk terus melakukan pekerjaan baik Tuhan. Dan dalam 3 tahun itu juga saya bersyukur diberkati dengan ketambahan anggota keluarga baru, yaitu 2 anak mantu dan 2 cucu. Sewaktu dapat cucu pertama, saya punya keinginan dan kerinduan untuk bisa ikut merawat dan membesarkan cucu. Karena kebetulan saya sudah pensiun dari pekerjaan sebagai pegawai negeri. Jadi kehadiran cucu yang pertama merupakan momen yang saya sangat tunggu-tunggu. Saya berpikir pasti saya akan mampu menjadi oma karena saya punya pengalaman mengurus dan membesarkan kedua anak saya sampai mereka sukses. Bahkan keduanya bisa menjadi dokter. Jadi saya yakin bisa mengurus dan membesarkan cucu-cucu saya dengan lebih baik karena saya punya pengalaman tersebut. Tapi pada kenyataannya tidak seperti yang sebelumnya saya bayangkan. Anak-anak ternyata punya prinsip dan keinginan mereka sendiri. Bahkan punya cara sendiri dalam mengurus anak-anak mereka. Dan hal ini membuat beberapa kali kami terjadi konflik. Dan terjadi perdebatan antara saya dan anak-anak saya. Karena kadang saya memaksakan kehendak saya dan cara melakukan seperti yang cara saya mau. Yang dulu pernah saya lakukan terhadap anak-anak. Di saat-saat konflik seperti itu, saya merasa kecewa, saya merasa sakit hati, dan ada juga emosi ya terhadap anak-anak. Karena saya merasa saya nggak diperlukan gitu. Karena saya merasa yakin tidak mungkin saya salah melakukan hal tersebut. Lagi pula saya melakukannya karena saya sayang kepada cucu-cucu saya sayang kepada kedua anak-anak saya. Tidak mungkin saya akan mencelakakan mereka. Tetapi kenapa kok mereka nggak percaya sama saya gitu. Mereka mau dengan cara mereka ya. Tetapi di sini saya melihat rupanya Tuhan punya maksud. Kenapa saya melewati pendalaman Alkitab sebelum saya punya cucu. Dan saya terus butuh bimbingan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan mau. Saya bersyukur dapat bimbingan dan nasihat dalam menjadi oma, menjadi mama yang Tuhan mau, bukan yang saya mau. Lewat masalah ini, saya belajar untuk lebih rendah hati. Seperti kata firman Tuhan tadi ya, Pendeta Budi. Saya belajar untuk menyangkal diri saya dan tidak memaksa memakai pikiran dan pengalaman saya. Bahasanya anak-anak itu egois. Tadi ada 2 ya, kesombongan dan egois ya Pak Budi. Untuk saya tidak egois dan tidak sombong juga ya Pak Budi. Tidak mudah untuk saya melakukan itu, apalagi karena situasi dan kondisi anak-anak tinggal bersama-sama saya. Jadi saya pikir mereka sudah tinggal dengan saya, terus gak mau nurut lagi apa kata saya. Bersyukur setiap ibadah minggu terus diingatkan akan salib Yesus. Salib Yesus menyadarkan saya bagaimana Yesus begitu rendah hati.
mau menyangkal dirinya, bahkan ia mengosongkan egonya. Posisi dia dan kemauannya serta memilih patuh untuk melakukan kehendak Allah Bapa. Dan Yesus melakukan itu bukan karena terpaksa, bukan juga karena keadaan, tapi karena Yesus sangat mengasihi saya. Dan seperti tema bulan ini ya, di ibadah kita bulan ini, yaitu melakukan pekerjaan baik. Saya belajar lagi melakukan pekerjaan baik bukan menurut pikiran dan cara saya, juga bukan menurut kemauan saya, tetapi melakukan pekerjaan baik itu yaitu melakukan pekerjaan menurut pikiran, cara, dan kehendak Tuhan. Saya perlu rendah hati untuk belajar, mengerti, dan memahami keinginan dari anak-anak saya. Baik, izinkan saya berbagi ayat yang menegur saya dari Kisah Para Rasul 13 ayat 22b. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Ayat ini memberi saya keyakinan untuk yang saya harus kejar adalah menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan dan mau melakukan semua kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita teruskan pekerjaan baik seperti yang Tuhan inginkan, dengan memandang salib Kristus agar Tuhan mendapati kita semua orang-orang yang berkenan di hatinya dan yang melakukan kehendaknya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Saya percaya kebaikan Tuhan yang mengubahkan. Mungkin kita yang single-single, saya kan belum punya anak, saya belum punya cucu. Tapi betul ya, kalau kita belajar bahwa Ibu Weisya tidak menaruh apa yang dia mau, tapi menaruh kepada salib Kristus dan mengubahkan dia. Hari ini mungkin apa yang kita alami sedikit berbeda, tapi apakah kita gunakan pengalaman kita lebih daripada apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Saya berpengalaman dalam hal ini, dan saya mengandalkan diri saya lebih daripada apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sambil Song Ministry menaikkan satu lagu, saya mengajak kita untuk mempersiapkan hati kita, mengingat kebaikan Tuhan yang sudah mati di kayu salib untuk kita. Are you hurting and broken within, overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes a new life
Mari kita siapkan roti dan anggur kita. Saya akan membacakan di 1 Korintus 11 ayat 23 dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita ambil roti kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti kita. Mari kita ambil cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga Tuhan, kalau hari ini kami boleh datang, kalau hari ini kami boleh mendengar firman Engkau Tuhan, ini satu sukacita dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami masih berkumpul satu dengan yang lain, ini adalah bagian dari sukacita kami juga Bapa. Dan kalau hari ini kami diingatkan Tuhan, untuk kami perlu menaruh apa yang menjadi cara pandang kami, menaruh pengalaman-pengalaman kami Tuhan, yang seolah bahwa itu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tapi melalui salib Engkau Tuhan, Engkau tahu yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau hari ini kami boleh mendengar lagi kesaksian, arti salib Tuhan, bantu hati kami semakin hari semakin subur, sehingga kami boleh menaruh ego kami lebih dalam, lebih di bawah daripada salib Engkau. Bantu kami semakin hari semakin kami merasakan kasih Engkau, semakin hari kami merasakan begitu baiknya Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Dan apapun yang terjadi kami mau berjalan bersama-sama dengan Engkau. Kami tahu tahun demi tahun akan kita lalui, tapi kami percaya ketika kami berjalan bersama Engkau, kami bisa melewati itu semua. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil tray dibagikan, kita akan memberikan persembahan, dan saya percaya bahwa pelayanan adalah rasa syukur kita sama Tuhan. Tetapi satu lagi, waktu kita memberi persembahan adalah bagian dari rasa syukur kita juga sama Tuhan. Ada dua hal yang kita bisa lakukan. Yang pertama adalah kita bisa scan QR ya, yang ada di belakang bangku ya, nggak perlu nengok ke belakang. Jadi silahkan menghadap ke depan, kalian akan melihat di situ ada QR, lalu ada di tembok-tembok juga ditempelin QR juga. Kalau kita yang mau menjemput anak-anak kita di KKK, di situ pun disediakan QR ya untuk kita bisa scan. Yang kedua adalah kita bisa melihat atau kita bisa ke kotak persembahan, di belakang ada amplop di belakang kotak itu, dan kita bisa memasukkan melalui kotak persembahan. Silahkan bagi kita yang mempersiapkan untuk bisa scan QR maupun memasukkan di dalam kotak persembahan. Sebentar kita juga akan memperhatikan beberapa pengumuman berikut.
Yang pertama adalah ibadah minggu depan, 26 November 2023. Ibadah pagi akan dilaksanakan jam 8 pagi dan siang jam 10.30. Ya, tadi Bapak Pendeta Budi sudah menjelaskan, mari kita sama-sama mengambil satu keputusan untuk kita bisa datang lebih awal, kita bisa berfellowship, kita bisa menyiapkan hati sebelum kita bisa memuji Tuhan bersama-sama. Selanjutnya, kita sebentar lagi akan merayakan Natal bersama GKDI Kids Kingdom. Di mana ini? Selamat datang di GKDI Kids Kingdom Christmas. Hah, ini di mana ini? Kita lagi di Old City of Jerusalem. Loh, tapi kok kepalanya gitu? Kok kayak di India sih? Mohon maaf nih, pernya lagi konslet. Wadidaw. Dua minggu lagi GKDI Kids Kingdom akan merayakan Natal bersama-sama. Bertemakan A Gift of Hope. Natal kali ini akan menjadi super spesial karena anak-anak akan kembali ke masa lalu dan merayakan Natal di kota tua Yerusalem. Anak-anak akan naik keledai, bukan kedelai ya, berjalan-jalan di kota tua Yerusalem dan pastinya tentunya akan seru banget dan anak-anak akan belajar banyak sekali. Tidak hanya itu, akan diadakan Kids Kingdom Art Gallery di Parents Bazaar akan diadakan di F2. Untuk para orang tua bisa belanja sambil menunggu, ya bisa belanja di sana. Sama keuntungan Kids Kingdom Art Gallery akan disumbangkan ke Hope Worldwide. Dicatat tanggalnya dan jangan lupa untuk dress code-nya karena akan ada hadiah yang luar biasa untuk anak-anak. Ini adalah tanggalnya, tanggal 2 Desember. Jamnya jam 10 sampai 11.30 dan yang kedua adalah 13.30 sampai jam 15 atau jam 3 sore. Saya mengajak kita untuk kita memberikan apresiasi untuk semua tim yang bertugas. Dari tim Asyar, tim Song Ministry, tim multimedia, ya sehingga ibadah semua bisa berjalan dengan baik. Dan mari kita ambil waktu untuk kita bisa merenungkan firman Tuhan yang telah dibagikan. Dan mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih kalau hari ini kami boleh datang, kami boleh memuji Engkau. Bantu Tuhan, setiap kami boleh datang. Biarlah hati kami Tuhan merasakan begitu baiknya Engkau. Terima kasih kalau hari ini kami boleh diingatkan untuk kami boleh membangun tembok kami dengan caranya Engkau Tuhan. Bukan dengan pengalaman kami, bukan dengan cara pandangnya kami. Bantu hari ini kami bisa melihat kanan dan kiri kami untuk kami bisa connect. Untuk kami bisa dekat satu dengan yang lain. Bantu kami untuk kami bisa menanggalkan kesombongan kami. Bantu kami untuk kami boleh punya kerendahan hati bukan dari cara pandang kami tapi daripada Engkau Tuhan. Bantu Tuhan, kami butuh satu dengan yang lain Bapak. Bahkan dari awal Engkau sudah bilang Tuhan kami butuh satu dengan yang lain. Hari ini kami gak bisa menjalani hidup kerohanian kami hanya berjalan seorang diri. Kami perlu orang lain, kami perlu input dari orang lain. Bantu kami perlu terus merasakan kasih Engkau Tuhan. Karena ketika kami boleh merasakan kasih Engkau, kami melihat tujuan yang besar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap yang bertugas. Dan biarlah ini menjadi rasa syukur yang kami boleh punya Tuhan. Untuk bisa melayani Engkau dan jemaat juga. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan ibadah telah selesai.
Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan satu lagu lagi. Masih semangat memuji Tuhan? Come on. Tuhanlah yang berjaya, berkuasa di dalam setiap kehidupan kita. Sama-sama katakan, berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, Bertahta bertata di dalam kemuliaan. kemuliaan. Dialah Dialah Tuhan Allah kita, hanya nama Yesus, hanya berkuasa, pembebas. pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dialah yang ternama. Yesus Raja segala raja. Siapa? Tuhan Allah kita. Kita mau pulang dengan hati yang bersuka karena kita tahu Tuhan kita yang hebat. Katakan sekali lagi, berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, Bertata bertata di dalam kemuliaan. Hanya Dia. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dialah yang berjaya. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Semua yang bersyukur kepada Tuhan, tepuk tangan sama-sama. Kami siap berjalan, kami siap membangun di dalam Engkau Tuhan. Kita mau nyanyikan liriknya dari dalam hati kita ya. Kita mau nyanyikan betapa hebatnya Tuhan kita, satu-satunya Tuhan yang hidup. Siap-siap jemaat. 3, 2, Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. come on lebih lagi. Dia berjaya atas semua perbuatan. Betapa hebat. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Dengan iman katakan Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Sekali lagi nyatakan dengan imanmu. Tuhan Allah kita. Hanya Engkau Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.